Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu, Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Engkau Bapakku satu-satunya, tiada yang lain di dalam hatiku. Hidup hanya untuk melayanimu, Bapa, menyenangkan perasaan Bapa. Takkan ku kecewakan hatimu, Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku. Engkau penebus, ku kenakan hidupmu jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Takkan ku kecewakan hatimu, Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku. Engkau penebus, ku kenakan hidupmu jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Saya serahkan kepada Pak Freddy. Ku kecewakan hatimu, Tuhanku Yesus, yang telah mati bagiku. Engkau penebus, ku kenakan hidupmu jadi saksi setia. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kau Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Bapa di dalam surga, kami semua sudah berkumpul di tempat ini. Kami percaya bukan kami yang menantikan Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menantikan kami. Oleh karenanya Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu. Berkati kami dengan perkataan dan nasihat-nasihat-Mu. Bukan manusia yang berkata-kata, tapi benar-benar kami mohon dengan segala kerendah hatian, agar Roh Kudus
berbicara kepada kami masing-masing pribadi. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami, hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, rekan-rekan hamba Tuhan. Sejak awal, kurang lebih 20 menit sebelum ibadah ini berlangsung, saya mendengar percakapan-percakapan yang membuat saya terharu. Sungguh-sungguh terharu. Pembicaraan dari Sulawesi Tengah, rekan-rekan hamba Tuhan dari Lumajang, bahkan dari Tiongkok, dari Ngawi, Nganjuk, Tapeng, mungkin Tapal Tuli Tengah, Nias, Surabaya, Mojokerto. Sampai ada yang mendengar siaran ini melalui kantor desa supaya mendapatkan sinyal. Tuhan benar-benar dinantikan. Dan saya percaya kita yang haus dan lapar akan kebenaran pasti akan dipuaskan. Tuhan pasti memuaskan orang-orang yang haus akan kebenarannya. Amin. Oleh karenanya, haleluya, oleh karenanya, saya benar-benar sudah berdoa untuk pertemuan yang penting ini. Pertemuan yang sangat kita nantikan ini, kiranya Bapa melalui rohnya, Roh Kudus, berbicara kepada kita masing-masing pribadi. Klimaksnya adalah ketika seorang hamba Tuhan bertanya, Pak Petrus, bulan depan kita bertemuannya di mana? Pertemuannya di mana? Tek, saya di hati tek gitu. Aduh. Jangan-jangan Pak Petrus mau mengumpulkan kami di satu tempat, memandang wajah muka dengan muka, namun kelihatannya kita tunggu saja bagaimana waktu dan rencana Tuhan atas pertemuan kita ke depan. Apakah saya diperkenan untuk bertemu muka dengan Bapak Pendeta Slamet dari Mojokerto, dari Bapak Markus Sutrisno, Pak Ari Wawuru, di pelosok-pelosok negeri. Kita bisa dipertemukan, kita lihat bagaimana rencana Tuhan atas Truth Mission ini. Namun Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan senior, jika kita tidak dipertemukan di bumi ini, jika kita tidak sempat bertemu dengan istri Bapak Pendeta Markus Sutrisno, kita tidak dipertemukan dengan Bapak Pendeta Manto Tempur Sari, yang terkasih Bapak Pendeta Samuel, yang saya hormati Ibu Lydia Anom, Bapak Yohanes Gatot Ajar Legowo, kita dipertemukan di langit baru dan bumi yang baru. Jika kita tidak sempat bertemu di bumi ini, biarlah kita boleh saling mengenal ketika kita berada di Yerusalem baru, surga mulia. Kita yang terhimpun di dalam pertemuan bulanan Truth Mission ini, kita punya hati yang sama, hati yang mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh akan dipertemukan kembali. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan pemberitaan firman Tuhan ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan.
Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu pertanyaan sederhana. Dan mohon kiranya Bapak Ibu berkenan untuk menjawabnya. Pertanyaan tersebut adalah, apakah Bapak Ibu adalah hamba Tuhan yang baik? Pertanyaannya sederhana. Apakah Bapak Ibu adalah hamba Tuhan yang baik? Pilihan jawaban pertama adalah ya. Saya adalah hamba Tuhan yang baik. Pilihan jawaban kedua adalah bukan. Saya bukan hamba Tuhan yang baik. Atau jawaban pilihan ketiga adalah tidak tahu. Saya tidak tahu apakah saya hamba Tuhan yang baik atau tidak. Silakan Bapak Ibu dengan Nomor 2. dengan kejujuran mengangkat tangan. Nanti Ibu Novi akan menghitung berapa yang mengatakan jawaban pertama, ya, saya hamba Tuhan yang baik. Atau pilihan yang kedua, Ibu Novi akan menghitung kembali, apakah saya hamba Tuhan yang baik? Apakah yang kedua? Bukan. Saya bukan hamba Tuhan yang baik. Atau pilihan yang ketiga, saya tidak tahu. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Kita mulai ya. Yang sudah angkat tangan tolong diturunkan kembali. Diturunkan kembali. Baik. Ibu Novi tolong saya untuk menghitung. Baik, Pak. Silakan Bapak Ibu yang mengatakan, apakah saya hamba Tuhan yang baik? Jawabannya yang pertama adalah iya, saya adalah hamba Tuhan yang baik. Silakan dihitung Bu Novi. Berapa orang yang menjawab, ya, saya hamba Tuhan yang baik? Dihitung ya Bu Novi. Sudah Bu? Ya. Pak. Sudah ya Bu? Sudah. Sudah ya? Berapa orang Bu? Ada 2 saja. Ada 2 saja. Jawaban yang kedua, saya bukan hamba Tuhan yang baik. Berapa orang kira-kira? Saya bukan hamba Tuhan yang baik. Wah, yang ini rame nih Pak nih. Kalau Bapak Ibu bukan hamba Tuhan yang baik, ngapain lu ngumpul di sini? Silakan Bu, berapa orang Bu? Sejauh ini 8 Pak yang raise hand, yang angkat tangan. 8 Mau belajar orang. baik Pak, masih mau belajar Masih baik. berjuang Pak. Yang ketiga, Saya nomor saya 2, Pak. tidak tahu. Saya tidak tahu apakah saya hamba Tuhan yang baik atau tidak. Saya tidak tahu. Berapa orang boleh Bu Novi? Baik, 1, 2, 10 Pak. Iya, itu Ada 10. suaranya. 10. Kembalikan di gambar tadi. 10 ya Bu? Iya, sudah 10. Ini total hamba Tuhan yang hadir malam hari ini ada 141 orang. Yang lain kok nggak milih? Iya, yang lain nggak respon nih Pak. Apa maksudnya itu? Baik, tidak apa-apa. Kiranya beberapa hamba Tuhan itu bisa mewakili jawaban dari 141 ini. Di sini kebetulan ada 1, 2, dan 3. Saya bukan sedang berkampanye ya. Tidak sama sekali. Bukan berkampanye. Baiklah. Apakah saya adalah hamba Tuhan yang baik? Saya mulai dulu dengan jawaban nomor 2. Saya bukan hamba Tuhan. Saya bukan hamba Tuhan yang baik. Terima kasih Bu Jenny. Saya bukan hamba Tuhan yang baik. Berarti kalau saya bukan hamba Tuhan yang baik, berarti saya adalah hamba Tuhan yang tidak baik.
Atau singkatnya, saya hamba Tuhan yang jahat. Betapa jujurnya 8 orang yang berani mengatakan, saya bukan hamba Tuhan yang baik. Hamba Tuhan ini adalah hamba-hamba yang tahu diri. Lagi Tahu diproses. keadaan dirinya. Dan jujur mengatakan di depan hampir 150 orang malam hari ini, mendeklarasikan dan di hadapan Tuhan sendiri, Bapa, kami bukan hamba Tuhan yang baik. Pilihan yang jujur, hamba-hamba Tuhan yang tahu diri. Kita punya 2 orang yang memilih, ya, saya hamba Tuhan yang baik. Kalau tadi penjelasan pilihan kedua adalah hamba Tuhan yang tahu diri, berarti jika ada yang memilih nomor 1, maaf, kita hamba Tuhan yang apa? Yang tidak tahu diri. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Tidak tahu diri maksudnya adalah sebenarnya pertanyaan apakah saya hamba Tuhan yang baik tidak ditanyakan kepada kita. Tidak. Tetapi ditanyakan kepada orang lain untuk menilai kita. Tidak ada kecap nomor 2. Tidak ada kecap nomor 3, apalagi nomor kesekian. Selalu kecap itu nomor 1. Dan manusia juga cenderung berkata, saya orang baik. Saya hamba Tuhan yang baik. Namun kebaikan Bapak Ibu, kebaikan saya tidak dapat serta-merta dijawab oleh kita sendiri. Tetapi dijawab dan dinilai oleh orang-orang di sekitar kita. Apakah itu istri? Apakah itu anak-anak? Apakah itu jemaat? Apakah orang-orang tetangga kanan kiri, orang-orang jauh merasakan bahwa kita baik dan penilaian itu datang dari orang-orang tersebut. Lalu jawaban yang ketiga. Apakah Bapak Ibu adalah hamba-hamba Tuhan yang baik? Jawabannya tepat. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Karena yang tahu saya baik atau tidak adalah orang lain. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan yang senior. Pada umumnya, semua orang ingin dikenal. Semua orang ingin dikenang sebagai orang baik. Orang sopan, dan kata-kata positif lainnya. Malah ada yang berkata, yang baik yang dikenang, yang kurang baik hendaknya dibuang. Demikianlah kira-kira harapan banyak orang. Mungkin juga termasuk kepada kita. Kita yang hadir pada malam hari ini dari berbagai pelosok negeri. Kita juga ingin dikenal sebagai hamba Tuhan yang baik. Kita juga ingin dikenang, dipanggil, diakui, dihargai sebagai hamba Tuhan yang baik. Namun Bapak Ibu, melebihi dikenal dan dikenang baik oleh manusia, kita harus memastikan bahwa kita dikenal baik oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita dengan jujur dan serius memiliki satu cara berpikir yang benar, yakni
lebih melebihi dikenal dan dikenang baik oleh manusia. Kita harus benar-benar mendapat pengakuan baik dari Tuhan sendiri. Kalau kita sudah memiliki paradigma atau cara berpikir demikian, maka kita tidak akan mencari-cari perhatian manusia, menunggu-nunggu penghargaan dari yang namanya manusia. Kita tidak mengandalkan manusia sedikit pun, karena kita berjuang untuk dikenal baik, diakui baik oleh Tuhan Allah semesta alam. Saya percaya orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang dikenal dan diakui baik di mata Tuhan pasti 100% akan dikenal baik oleh manusia. Tetapi sebaliknya hamba Tuhan yang diakui baik, yang dipuji baik di depan manusia, belum tentu baik di mata Allah. Manusia sering menunjukkan sisi baiknya, sering mengemukakan bagian-bagian baiknya dan menutupi bagian-bagian buruknya, bukan? Kita ingin supaya orang tahu, kita ingin supaya orang mengerti bahwa kita orang baik. Sehingga kita sering menunjukkan sisi-sisi baik kita dan menutupi sisi-sisi buruk kita. Mungkin kalau di gereja kata kalimat kita sopan, perilaku kita santun. Tetapi apakah demikian ketika kita berada di rumah? Apakah kita tetap santun kepada istri kita? Apakah kalimat kita tetap sopan kepada suami kita? Apakah kita tetap berperilaku baik dengan manusia ketika berada di luar gereja? Ini menjadi tanda apakah kita lebih ingin mendapatkan pujian dari manusia atau pujian dari Allah. Saya lihat beberapa chat mengatakan, dari Nias hadir, dari Surabaya hadir, dari Tiongkok hadir, dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu, di luar dari pimpinan kita tak yang tahu. Tuhan tahu apa yang menjadi motivasimu hadir dalam ruangan ibadah ini. Tuhan tahu sampai di kedalaman apa yang menjadi alasan kita hadir di tempat ini. Oleh karenanya, lebih dari ingin mendapatkan pengakuan, pujian dari manusia, kita perlu memastikan kita harus mendapat pengakuan daripada Tuhan. Rekan-rekan hamba Tuhan yang senior, mengapa saya mengatakan bahwa kalau manusia baik di hadapan manusia lain, belum tentu di hadapan Tuhan baik. Kalau di hadapan Tuhan sudah baik, pasti di mata manusia lain pun kita baik. Mengapa saya katakan demikian? Alasannya adalah, biasanya kebaikan manusia itu bersyarat kita berbuat baik dengan satu syarat atau kondisi. Apa itu? Apa itu? Misalnya, saya akan berbuat baik kepada orang yang baik kepada saya. Saya akan hormat kepada orang yang menghormati saya. Tetapi bagaimana saya bisa menghormati orang yang mengkhianati saya? Bagaimana saya bisa mengasihi orang-orang yang sudah merusak nama keluarga saya? Lihatlah betapa manusia memasang harga atas perilakunya. Lihatlah bagaimana kita
memasang satu syarat ketika kita berperilaku. Saya akan bicara sopan kalau kamu juga sopan. Begitulah kira-kira kalau kita melihat, mendengar, atau kita juga yang melakukan pertengkaran dengan yang lainnya. Saya akan sopan bicara kalau kamu juga sopan bicara. Lihatlah. Lihatlah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Padahal Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 6 ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Bapak Ibu perhatikan. Orang yang pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan untuk meyakinkan firman Tuhan ini adalah kita pribadi. Kita adalah orang yang pertama kita lihat dalam konteks pemberitaan firman Tuhan ini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, dipuji mereka, dihormati mereka, diakui mereka atau diakui manusia. Karena kalau kita berlaku demikian, maka kita tidak beroleh upah apapun dari Bapa di sorga. Bapak Ibu, di sini firman Tuhan dengan terang benderang sudah menjelaskan. Kalau kita melakukan sesuatu karena kita hendak dipuji, dihargai, diakui oleh manusia, maka kita tidak beroleh upah dari Bapa di surga. Kita hanya beroleh upah dari manusia, tetapi bukan dari Tuhan. Manusia hari ini bisa memuji, besok belum tentu. Apalagi kalau dia sudah tidak suka sama seorang itu, maka cintanya bisa berubah menjadi benci. Hormatnya bisa berubah jadi benci. Banyak sudah cerita, peristiwa yang seperti ini. Dulu betapa hormatnya dia sama kita, tetapi hari ini betapa dia benci kepada kita. Itulah manusia. Itulah manusia. Yang hari ini bisa saja memuji. Itulah manusia. Yang hari ini bisa saja memuja. Bahkan dia bisa memuja Tuhan. Hari ini dia bisa tinggalkan Tuhan. Jelas. Kalau kita hanya mendapatkan pengakuan, pujian dari manusia, betapa rendahnya manusia itu. Jadi jika kita melakukan sesuatu untuk dilihat manusia, untuk mendapat pengakuan dari manusia, Tuhan katakan, engkau tidak beroleh apapun upah daripadaku. Jadi, rekan-rekan hamba Tuhan senior, kita diingatkan agar ketika kita menghormati orang lain, kita tidak menuntut balik hormat itu kepada kita. Jangan pernah menuntut orang lain untuk menghargaimu. Jangan. Tapi tuntutlah dirimu untuk menghormati orang lain. Perkara orang tidak menghormati, tidak mengasihimu adalah pilihan orang tersebut. Tapi untukmu, untukku, mengasihi, menghormati orang lain adalah sebuah kewajiban. Dan tidak perlu menuntut. Dalam pelayanan kita menemukan ada jemaat yang sudah dirawat sedemikian baiknya, tapi tetap tidak dapat menerima misalnya. Dalam pelayanan kita menjumpai banyak pelayan, kok seperti ini, kok seperti itu. Janganlah lekas-lekas mendiamkan atau melepaskan jemaat domba-domba Allah itu pergi. Hanya karena kita mengatakan dia tidak bisa diurus, Pak.
Domba-domba itu dipercayakan kepada kita untuk kita rawat. Biasanya domba yang perlu dirawat adalah domba yang sakit sehingga perlu perawatan. Jangan buang satu domba pun dalam perawatan kita. Jangan abaikan satu domba pun yang terluka lalu kita biarkan. Peluklah domba itu dengan tanganmu. Peluklah domba di mana Tuhan percayakan dalam pelayanan kita. Apapun kondisinya. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kalau pertanyaan itu datang kepada Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan senior malam hari ini, apakah engkau mengasihi aku? Yang terkasih Bapak Pendeta Slamet Mojokerto dari Mojokerto, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin Bapak Slamet berkata, "Tuhan, engkau tahu hatiku. Aku mengasihimu." Tuhan katakan, "Gembalakanlah, rawatlah, beri makan domba-dombaku." Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan senior. Berapapun domba-domba jemaat yang dipercayakan di dalam tangan pelayanan kita. Dalam kondisi apapun domba-domba itu hadir dalam hidup pelayanan kita. Rawatlah. Rawatlah, lindungilah. Mungkin kita berkata kalau domba-domba sebelah itu Pak, gereja-gereja sebelah itu dombanya gemuk-gemuk Pak. Dombanya tambun-tambun Pak, alias kaya-kaya Pak, ekonominya hebat. Kalau pelayananku itu dombanya domba kurus Pak. Domba-dombanya domba-domba yang luka Pak. Aku susah setengah mati, penderitaanku luar biasa Pak. Kenapa diberi domba-domba yang model demikian? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Saya percaya Tuhan hadir pada saat ini. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Apakah engkau benar-benar merawat domba yang Allah percayakan kepada kita? Sekalipun domba itu timpang, domba itu buta, domba itu kurus dan nyaris mati. Tetapi kita tetap mengasihi Tuhan dengan merawat domba yang timpang, buta, kurus, dan nyaris mati itu. Saudara tidak perlu pengakuan dari manusia lain. Tuhan tahu hatimu. Tuhan akui bahwa engkau adalah gembala yang baik. Hamba Tuhan yang baik. Dengan merawat domba-domba yang Tuhan percayakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena kebanyakan orang cenderung melakukan kewajiban agamanya supaya dilihat, supaya dinilai, dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kita melakukan pelayanan ini karena ingin diakui baik oleh sinode, diberi bantuan, dan segala motif lainnya. Kita cenderung keliru di dalam melakukan banyak kewajiban agama kita. Padahal Tuhan Yesus berkata, jika engkau melakukan kewajiban agamamu dan engkau tidak perlu dilihat atau diakui oleh orang lain, Tuhan Allah sudah memberi upah. Tuhan pasti memberi upah, Bapak Ibu. Pasti. Pasti. Tuhan tidak pernah salah menghitung.
Tuhan tidak pernah salah untuk menilai setiap hamba-hamba Tuhan yang benar-benar baik, benar-benar setia. Bukan setia karena sesuatu, bukan baik karena sesuatu, tidak. Kita baik karena Tuhan yang sudah berlaku baik kepada kita. Namun kita harus jujur melihat kondisi kita sendiri. Kita lebih suka dipuji manusia daripada dipuji oleh Tuhan. Kenapa? Karena dipuji oleh manusia itu berasa. Dipuji oleh manusia itu langsung berasa, Pak. Tetapi kalau dipuji oleh Tuhan, hampir-hampir kita nggak mendengar suaranya. Hampir-hampir kita tidak mendengar suara Tuhan memuji kita. Tergantung iman, tergantung telinga rohanimu. Apakah engkau benar-benar bisa mendengar suara gembalamu yang memujimu dari ketinggian tahtanya. Oleh karenanya Bapak Ibu, jangan khawatir. Jangan khawatir. Kalau engkau tidak mengenal orang lain, itu baru Bapak Ibu harus khawatir. Kalau orang tidak mengenalmu, orang tidak mengenal pelayananmu, orang lain tidak tahu pelayananmu, jangan khawatir. Tuhan tahu pelayananmu. Tuhan tahu apa yang engkau lakukan. Apakah engkau lakukan itu buat Tuhan atau buat manusia, Tuhan merasakan itu. Bapak Ibu, kalau kita jujur, kita sering meleset untuk hal yang satu ini. Kita sering salah dan keliru. Kita mau supaya orang tahu apa yang kita kerjakan. Kita mau supaya orang tahu apa yang kita lakukan. Kita mau supaya orang lain tahu apa yang sudah kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi percayalah, sekalipun orang lain tidak tahu apa yang kau lakukan. Bahkan ketika tangan kananmu memberikan bantuan pada orang lain, tangan kirimu tidak tahu apa yang kau lakukan. Tuhan tahu apa yang kau lakukan, Bapak Ibu. Jangan khawatir, Bapak Ibu. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Percayalah, setiap perbuatan baikmu pasti ada upah. Pasti ada balasan daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah hitung di dalam memberkati hamba-hamba Tuhan yang setia. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik kepada domba-domba atau jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita sudah melakukan segala kebaikan untuk jemaat kita. Tetapi yang terjadi bisa sebaliknya, mereka malah mencurigai kita. Membicarakan hal yang buruk kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Jangan khawatir dan janganlah berhenti untuk berbuat baik. Rekan-rekan hamba Tuhan yang senior, saya ingin mengajak kita semua, jika Bapak Ibu mau, untuk mendapatkan penilaian dan pengakuan baik di mata Allah. Kalau pengakuan baik di mata manusia hanya sebentar saja, tetapi pengakuan baik daripada Tuhan akan berlangsung selamanya. Oleh karenanya kita berusaha, berjuang untuk melakukan hal-hal yang baik di mata Allah. Apa itu? Salah satunya saya mengajak Bapak Ibu. Apa itu? Jika Bapak Ibu terluka perasaannya, jika Bapak Ibu dikhianati oleh rekan pelayanan, jika nama besarmu dirusak oleh jemaat,
Jika engkau ditinggalkan oleh sahabat pelayanan, intinya ketika engkau merasa terluka atau engkau dilukai perasaannya, mari biarlah luka itu berhenti padamu saja. Kalau engkau terluka, biarlah luka itu berhenti padamu saja. Kita tidak perlu membagikan luka itu kepada orang lain, apalagi membalas luka itu. Jadi, jika Bapak Ibu berkenan, Roh Kudus bicara sangat kuat malam hari ini. Kalau engkau terluka, biarlah luka itu berhenti pada kita saja. Tidak perlu membagikannya kepada orang lain. Tidak perlu menceritakannya kepada orang lain. Kenapa engkau terluka, dan bagaimana engkau dapat dilukai. Tidak perlu. Apalagi membalas luka itu pada orang lain. Bapak Ibu, apakah Tuhan tahu engkau terluka? Tahu. Tahu. Apakah Tuhan tahu engkau terhina, dihina, difitnah, direndahkan, dirusak nama baiknya? Tahu. Tahu Bapak Ibu, tahu. Apakah Tuhan tahu engkau sanggup membalas luka itu kepada orang lain? Tahu. Engkau sanggup membalas luka itu pada orang lain. Engkau sanggup membalas luka itu. Tuhan tahu. Tetapi ketika engkau memilih untuk diam, engkau tidak membalas luka itu kepada orang lain, Tuhan menghargainya. Tuhan sangat menghargai hamba-hamba Tuhan yang demikian. Mengapa? Ketika aku diludahi, Amin. aku tidak membalas meludahi. Ketika aku disiksa, disesah, ditelanjangi, dipermalukan, biarlah aku sendiri yang dipermalukan. Ketika aku ditarik, dipakukan di atas kayu salib, mati, mencurahkan darah dan air, menyerahkan nyawa, biarlah aku sendiri yang berkorban. Tidak perlu orang lain. Bukankah hamba-hamba Tuhan demikian yang dikenal oleh Allah? Bukankah hamba-hamba Tuhan yang demikian yang Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu. Aku berkenan kepadamu. Bapak Ibu, dalam segala aktivitas pelayanan kita banyak menghadapi penderitaan. Kita banyak menghadapi tantangan, orang bicara begini, orang bicara begitu. Pastikan engkau tidak bicara begini dan bicara begitu. Tapi kasihmu tetap kuat atas orang-orang itu. Kasihmu tetap kuat di dalam mengasihi orang-orang itu. Tidak ada kata kasar pun, satu kata kasar pun keluar dari mulutmu. Tidak keluar satu kata kasar keluar dari mulut kita kepada orang yang telah menista kita. Tetapi yang keluar adalah kata-kata pujian, kata-kata yang memberkati. Lihat bagaimana Tuhan bangga akan hamba-hamba Tuhan yang demikian. Rekan-rekan hamba Tuhan, orang benar, orang baik, orang jujur itu langka. Kita harus mengakui bahwa orang baik, orang benar, dan orang jujur itu langka. Orang baik dan orang benar, orang jujur itu dibutuhkan, tetapi juga bisa sangat dimusuhi. Bisa. Di tengah-tengah lingkungan di mana kita harus berkata jujur, kadang-kadang ada yang tidak suka kita berkata jujur. Jangan bicara jujur seperti itu. Lihatlah bagaimana kita telah banyak bersalah selama ini. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan senior. Firman Tuhan akan membawa kita kepada puncak perilaku kebaikan yang murni. Perhatikan. Firman Tuhan malam hari ini
akan membawa kita kepada puncak perilaku kebaikan yang esensi dan sejati yang dihargai oleh Allah, yakni kebaikan yang dibalut dengan kasih. Kebaikan yang dibalut dengan kasih. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa malaikat pun, kalau aku melakukannya tanpa kasih, maka sia-sia. Aku memberikan diriku dibakar, tetapi tidak dalam balutan kasih, sia-sia. Apa maksudnya? Kadang-kadang kita berbuat baik itu ada kepentingan di baliknya. Kadang-kadang kita berbuat baik kepada manusia, ada sesuatu di baliknya. Kita sering melakukan kebaikan yang tidak tulus. Oleh karenanya kebaikan kita pun harus dibalut dengan kasih. Kenapa? Kebaikan tanpa dilatar belakangi oleh kasih adalah kebaikan yang memunculkan banyak motivasi, argumentasi, dan diplomasi. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini saja, sebenarnya manusia itu bisa memeragakan kasih yang pura-pura. Bayangkan betapa liciknya hati. Firman Tuhan katakan begitu. Dalam Yeremia 17 ayat 9, firman Tuhan berkata, betapa liciknya hati. Licik, curang, lebih licik dari segala sesuatu. Itu firman Tuhan katakan, bukan beta. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati kita. Semua kita yang hadir pada malam hari ini punya hati yang licik, termasuk pembicaranya, punya hati yang curang. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saya bisa berlaku sebaik-baiknya di hadapan rekan-rekan hamba Tuhan senior malam hari ini. Tetapi siapa yang tahu di kedalaman hati saya? Manusia pandai menyembunyikan sesuatu. Manusia pandai untuk menutup segala sesuatu. Tetapi tidak kepada Tuhan. Apapun yang kita sembunyikan, apapun yang kita tutup-tutupi, suatu ketika akan dibongkar. Tuhan tahu. Oleh karenanya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Begitulah surat Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ayat ini menunjukkan bahwa kita cenderung melakukan kasih yang pura-pura. Pura-pura rohani, pura-pura baik, pura-pura sopan, pura-pura santun, padahal aslinya jauh. Padahal aslinya jauh. Kasar sama istri, tidak hormat pada suami, sering menjelekkan nama orang, sering membusukkan nama orang, tidak suka berdamai, tidak suka mengalah. Itu dasar perilaku kita sesungguhnya. Tetapi kita tutup sedemikian rupa supaya kita lihat tampil rohani. Apalagi kalau di gereja. Wow, kelihatan seperti malaikat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita harus menyadari. Apakah perilaku asli kita itu benar-benar sudah beres di hadapan Tuhan? Apakah perilaku kita yang cemar di mata Tuhan itu sudah benar-benar berubah? Atau ia hanya mengendap? Perilaku kita yang jahat, tidak suka mengalah, perkataannya kasar, tidak suka berdamai, itu hanya mengendap. Akan naik ketika ada persoalan. Akan kelihatan aslinya ketika ada persoalan. Demikianlah kita sering berada demikian. Kita hanya pura-pura rohani. Kita hanya pura-pura baik. Tetapi aslinya jauh panggang dari api. Berbeda yang sebenarnya.
kita hanya mengejar pujian dari manusia, tetapi kita membelakangi Tuhan. Kita berada pada keadaan yang kritis, yang berbahaya. Jangan sampai kita tidak mengenal keadaan diri kita. Jangan sampai kita buta terhadap keadaan diri kita. Jangan sampai kita menutup mata dengan keadaan kita sendiri. Mari Bapak Ibu, dengan kerendah hatian, kita minta Roh Kudus menuntun dan menunjukkan bagian-bagian mana dari hidupku yang belum beres, Tuhan. Kita mintalah Roh Kudus, kita minta Roh Kudus. Tuhan, tunjukkan bagian-bagian mana yang masih aku pura-pura. Bagian mana dari dalam hidupku yang masih palsu. Kiranya Tuhan tunjukkan bagian-bagian itu dan aku perbaiki. Jangan sampai kita mati dalam kepalsuan, saudaraku. Jangan sampai kita pulang ke rumah Bapa dalam kepalsuan. Pasti Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Aku tidak pernah kenal kamu. Karena kita hidup dalam kepalsuan. Mari kita buka topeng kita. Mari kita buka topeng yang menutupi wajah kita selama ini. Dan kita berperkara dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari hidup yang pura-pura. Jauhkan kami hidup dalam kepalsuan. Jauhkan kami dari hidup yang bersandiwara. Tolonglah kami, ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kalau Tuhan berbicara kepada kita saat ini, jangan keraskan hati. Bisa saja pertemuan ini adalah pertemuan terakhir. Dan kita tidak lagi melihat matahari terbit di ufuk timur esok pagi. Bisa saja pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir yang bisa kita hadap, yang kita bisa ikuti. Jangan keraskan hati kita. Kalau Bapak Ibu diingatkan Roh Kudus, di mana ada orang-orang yang pernah tersakiti dengan pelayanan kita. Orang-orang pernah tersakiti dengan perkataan kita. Orang-orang pernah tersakiti dengan tingkah laku kita. Hubungi orang itu setelah ibadah ini usai. Cari orang itu sampai ketemu dan katakan, aku minta maaf. Aku minta maaf. Atau Bapak Ibu yang pernah sakit hati kepada orang lain. Engkau tidak bisa memaafkan orang itu. Engkau tidak bisa melupakan sakit hati perasaanmu ketika engkau direndahkan oleh orang itu. Setelah ibadah ini usai, berdamailah. Cari dan teleponlah dia. Dan katakan, aku mengasihimu. Bapak Ibu, apakah engkau ingin dikenal baik di depan manusia? Atau engkau ingin dikenal baik di mata Tuhan? Di sini kita harus memilih. Janganlah salah memilih. Mengapa demi harga dirimu engkau tahan marahmu? Mengapa untuk harga dirimu engkau tidak melepaskan maafmu? Mengapa untuk harga dirimu engkau tidak datang untuk minta maaf kepada orang lain dan akhirnya engkau dibuang ke dalam neraka abadi? Rugi besar. Rugi besar, Bapak Ibu. Mengapa demi harga diri yang berusia maksimal 70 tahun ini, kita akhirnya dibuang dalam neraka abadi? Rugi besar. Sebaliknya, engkau berlaku baik kepada orang lain, sekalipun engkau dikhianati. Engkau tetap setia kepada orang itu, walaupun engkau direndahkan. Engkau tetap mengasihi orang-orang yang mengkhianatimu. Enggak lama, saudaraku, maksimal 70 tahun. Dan setelah itu, engkau akan dimuliakan bersama Allah. Engkau akan dipandang pantas dan layak untuk masuk Yerusalem baru,
untung besar. Untung besar, Bapak Ibu. Oleh karena itu, dimanapun rekan-rekan hamba Tuhan senior berada, Surabaya, Nias, Nganjuk, Tapanuli Tengah, Ngawi, Tiongkok, Lumajang, dan di pelosok-pelosok negeri, kejarlah kekudusan. Kejarlah pengakuan daripada Allah. Amin. Karena itu akan membawa engkau kepada kekekalan yang abadi. Bukan 70 tahun. Dimuliakan bersama Tuhan selama-lamanya. Oleh karenanya, sekali lagi kalau kita tidak bertemu di tempat ini, kita tidak sempat bertemu di bumi ini, Tuhan, pertemukan kami di kerajaan-Mu. Pertemukan kami di Yerusalem baru, surgamu. Oleh karenanya, Bapak Ibu, mari kita berjuang. Mari kita berjuang. Karena suatu saat nanti, dan itu pasti, kemah tubuh kita akan dibongkar dan berkalang tanah. Suatu ketika nanti, dan itu pasti, kemah tubuh kita akan dibongkar dan berkalang tanah. Tetapi jiwa kita, roh kita, akan kembali kepada pemiliknya. Namun saudaraku, pastikan jiwa dan rohmu telah terbalut oleh kasih yang tidak berkesudahan, seraya membawamu masuk ke dalam Yerusalem baru, membawamu masuk ke rumah Bapa yang kekal. Percayalah, kebaikan kasihmu akan dikenal dan dikenang oleh manusia, terlebih akan dihargai oleh Tuhan Yesus. Untuk orang-orang seperti inilah, untuk hamba-hamba Tuhan yang seperti inilah, Allah Bapa akan berkata, inilah muridku, inilah anakku, kepadamulah aku berkenan. Selamat berjuang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.